Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Syukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih dan anugerah daripada Tuhan. Walau dimanapun kita berada, kasih dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Allah kami yang kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang lalu. Bahkan nafas kami saat ini, Engkau selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui akan setiap dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami lalai di dalam melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, sucikanlah kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, agar layak kami menghadap Engkau, layak kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang, bahkan coba mencuri iman kami saat ini, kami bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami patahkan kuasa itu ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Engkaulah yang bertakhta di atas pujian kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kita mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat 7 hingga 8 di bawah garis tajuk doa mohon kemenangan bagi Raja. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saat dan ruangan ini mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan sebentar lagi, mari kita siapkan hati kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Naikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyediakan waktu buat kami untuk kami sekali lagi belajar bagian firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah setiap hati pribadi kami, agar ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, maka Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Hamba-Mu yang memimpin pembelajaran pada pagi hari ini, hanya berharap bergantung sepenuhnya daripada kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, tersingkaplah maksud, makna kebenaran firman itu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi kepada para jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita dapat bersama-sama di dalam ruangan pembelajaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sudah akan dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dipetik di dalam Kitab Roma bab yang ke-8 ayat ke-31 sehingga ayat yang ke-39. Sekali lagi di dalam Kitab Roma bab yang ke-8 ayat 31 sehingga ayat yang ke-39. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia. Tajuk besar firman Tuhan, keyakinan iman. Bermula pada ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh kerana Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh kerana Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan dalam Kitab Roma bab yang ke-8 ayat 31 sehingga ayat yang ke-39. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Tema pembelajaran firman Tuhan pada hari ini yaitu kemenangan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari-hari yang kita lalui ada saja pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Namun demikian, oleh karena Allah di pihak kita, maka setiap kali kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, Allah memberi kemenangan demi kemenangan. Kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama kita menjadi orang Kristen atau seberapa aktif kita terlibat dalam pelayanan di gereja. Melainkan kemenangan sepenuhnya ditentukan oleh iman kita kepada Kristus. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes bab yang kelima ayat 4 sehingga 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berbicara soal kemenangan gereja. Konteks kemenangan gereja yang dimaksudkan dalam tema ini merujuk kepada kemenangan iman sebagai orang percaya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, bahwa istilah gereja itu merujuk kepada perkumpulan orang-orang percaya atau orang-orang beriman. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita meneliti bagian dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Kita meneliti ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Dalam ayat ini, Paulus ingin menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Sehingga dia menuliskan pertanyaan pada ayat yang ke-31, yang mana jawaban kepada pertanyaan itu ialah tidak ada. Siapakah yang melawan kita? Pertanyaan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma berhubungan dengan iman mereka. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan kata tidak ada. Kalimat Allah di pihak kita bermaksud bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan di sana bahwa Allah yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ayat ini menyatakan tentang adanya kepastian keselamatan yang akan datang. Seperti mana yang dicatat dalam kitab Roma bab yang ke-8 ayat 17. Di sana dikatakan kita adalah anak atau ahli waris yang layak menerima janji Allah, yang bersama dengan Kristus, menderita bersama dengan Kristus, supaya kita turut dipermuliakan bersama Dia. Dan hal ini didasarkan kepada perbuatan Allah, yaitu dengan menyerahkan anaknya Yesus. Seperti yang dicatat dalam Roma bab 3 ayat 25.
Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan perdamaian. Maka penyerahan itu merupakan janji keselamatan yang diberikan kepada kita. Seterusnya sedang dikasihi Tuhan di dalam ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Siapakah yang menggugat dan memisahkan kita dari kasih Kristus? Prinsip kebenaran yang dinyatakan di sini ialah yang pertama, Allah membebaskan manusia. Lalu siapakah yang akan menggugat mereka? Jika kita dibebaskan oleh Allah, maka kita juga dibebaskan dari segala perkara yang menggugat kehidupan kekristenan kita. Yang kedua, iman kita berada di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Jika demikian, saudara dikasihi Tuhan, adakah sesuatu di dalam dunia ini atau sesuatu dari dunia yang lain yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita yang telah bangkit itu? Jawabannya tidak ada. Maka dengan itu, saudara dikasihi Tuhan, kita dapat mempercayai kebenaran ini bahwa yang pertama, Allah yang membebaskan kita. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mempersalahkan iman kita, karena Yesus sendiri yang menjadi pembela kita. Atau Yesus sendiri yang menjadi pendoa syafaat bagi pihak kita. Yang kedua, Kristus telah bangkit. Oleh karena itu tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang sempurna. Justru itu sudah akan dikasihi Tuhan. Rasul Paulus sebenarnya telah mengemukakan sesuatu yang menakjubkan. Dia menyatakan 4 hal mengenai Yesus. Yaitu yang pertama, Yesus telah mati. Yang kedua, Dia telah bangkit kembali. Yang ketiga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang keempat, Dia menjadi pembela kita atau menjadi pendoa syafaat bagi pihak kita. Saudara dikasihi Tuhan, seterusnya dalam ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-39. Ayat ini merupakan penegasan yang ditulis oleh Paulus bahwa apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit tidak akan dapat memisahkan atau menjadi penghalang kita dengan Allah. Buktinya ialah kematian Kristus Yesus yang telah menjadi jalan perdamaian kita dengan Allah. Dalam ayat yang ke-37 itu dikatakan kita lebih dari pemenang. Kalimat ini menyatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya saudara dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki status yang tinggi. Bahkan boleh dikatakan kita berada di atas yang paling tinggi. Dengan kata lain, kalimat ini membawa maksud bahwa kita sebagai orang percaya memiliki sesuatu yang dikhususkan oleh Allah, karena kita berada di posisi yang sangat istimewa, yaitu lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku, kedudukan ini diperolehi karena Allah yang begitu mengasihi kita, yang telah ditunjukkannya melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib.
kemenangan yang diperolehi bukanlah karena manusia itu sendiri. Namun dalam hal ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa kemenangan itu hanya datang dari Allah sahaja secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus, yaitu kemenangan melalui kebangkitannya. Seterusnya yang dikasih Tuhan di dalam ayat yang ke-38 sehingga ayat yang ke-39. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam ayat ini Rasul Paulus menunjukkan keyakinannya sebagai orang yang percaya bahwa apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah tanah, tidak ada yang dapat menghalang kasih yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ayat ini juga menyatakan bahwa Paulus memberikan beberapa hal yang menjadi penghalang, namun semua penghalang itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dalam ayat itu dinyatakan oleh Rasul Paulus, halangan ataupun ancaman maut yang merupakan kematian yang kekal, hidup yang merujuk kepada kehidupan manusia di bumi ini, malaikat-malaikat yang menjadi hamba yang setia dan melayani Tuhan dalam kerajaannya, pemerintah-pemerintah atau penguasa yang memerintah, kemudian kuasa-kuasa yang merujuk kuasa-kuasa di luar Kristus, kemudian makhluk lain yang merujuk kepada makhluk jahat terdapat dalam bermacam bentuk di dunia ini. Semua ancaman ini tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar melalui Kristus Yesus yang mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Kasih Allah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang berdosa, di dalam kehidupan orang yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan orang-orang percaya sesungguhnya dinyatakan melalui Kristus Yesus yang telah mengasihi kita, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kematiannya. Sesungguhnya itu adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai kesimpulan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, saudara dikasihi Tuhan, apabila Allah berada di pihak kita dan kita tetap setia kepada Allah, maka apapun bentuk pergumulan di dalam kehidupan kekristenan kita, kita tidak akan dikalahkan. Bahkan Allah telah menyerahkan anaknya Yesus sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, kita telah dibebaskan oleh Allah dari segala hal yang menggugat iman dan kepercayaan kita di dalam Kristus. Ini karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Bahkan dia berada di sebelah kanan Allah dan dia sedang berdoa syafaat bagi pihak kita. Yang ketiga, kasih yang berasal dari Allah telah membuatkan kita lebih dari pemenang melalui kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, apapun bentuk ancaman dalam kehidupan kekristenan kita, itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah
yang telah dibuktikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Justru itu sudah dikasih Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi bimbang, kita tidak lagi ragu dengan iman dan kepercayaan yang kita miliki di dalam Kristus. Karena apapun yang menjadi ancaman tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah melalui anaknya Kristus Yesus. Sesungguhnya inilah yang dikatakan kemenangan bagi gereja, kemenangan bagi orang-orang percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bagi firman Tuhan, dan selepas ini kita akan berdoa bagi perkara-perkara doa dalam doa syafaat nanti. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sesungguhnya kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan waktu yang ada pada pagi hari ini. Kami dapat belajar daripada bagian firman-Mu Tuhan, yang sesungguhnya telah mengingatkan kami betapa Engkau Tuhan yang telah menyatakan kasih-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang dimenangkan di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah menyatakan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, yang telah bangkit bagi kami. Dan sesungguhnya Tuhan, itulah kemenangan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sekali lagi Engkau menyatakan firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kami sangat bersuka cita di dalam kebenaran firman-Mu yang dinyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus kepada doa syafaat. Kita akan berdoa bagi dua perkara. Yang pertama, kita terus berdoa untuk jemaat kita. Kita berdoa untuk anggota jemaat. Kita juga berdoa untuk pembangunan gereja kita. Dan kita juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kita. Dan yang kedua, kita terus berdoa untuk negeri kita, untuk negara kita, Malaysia. Mari kita berdoa, saudara dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan kami datang di hadirat-Mu pada saat ini, menaikkan ucapan syukur kami, karena begitu baik, begitu nyata kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lalui, kami dapat merasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat kami. Kalau ada pada saat ini anggota jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan dalam hidup mereka, Tuhan biar kiranya kasih yang daripada Engkau Tuhan dinyatakan di dalam setiap hati pribadi jemaat ini Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan jalan keluar untuk setiap pergumulan, untuk setiap kesulitan yang mereka alami. Bahkan iman percaya mereka Tuhan tidak akan luntur, bahkan mereka terus dikuatkan di dalam Engkau Tuhan ketika mereka mengalami
pergumulan dan kesulitan dalam hidup mereka. Tuhan, kalau ada pada saat ini jemaat kami yang sakit, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengasihi mereka. Engkau menyatakan mukjizat kesembuhan buat setiap mereka Tuhan. Khususnya Tuhan, anggota jemaat kami yang dijangkiti virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa pada saat ini kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka Tuhan. Engkau menyatakan kuasa kesembuhan menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka bebas, mereka disembuhkan daripada sakit penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga turut berdoa untuk pembangunan gereja kami Tuhan, khususnya gereja yang dalam proses penyiapan. Tuhan, kami terus berdoa kiranya kemurahan yang daripada Tuhan dinyatakan, khususnya untuk mencukupkan keperluan, meneruskan, menyiapkan pembinaan gereja ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakannya Tuhan untuk kami, sehingga kerja-kerja pembinaan gereja ini selesai dengan sempurna. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, di peringkat pusat, di peringkat paroki maupun di peringkat jemaat. Kiranya Tuhan terus menguatkan pemimpin-pemimpin kami untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, untuk memimpin anggota jemaat ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang sentiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin kami di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin gereja. Tuhan, kami mau berdoa juga buat negara kami Malaysia, buat negeri kami Sabah ya Tuhan. Di dalam situasi yang masih lagi dilanda pandemik COVID-19, dan ini menyebabkan keadaan ekonomi negara ini Tuhan masih lagi belum pulih, dan banyak perkara yang menjadi tekanan kepada rakyat di negara ini Tuhan, sehingga ada yang sudah kehilangan pekerjaan, sehingga ada syarikat yang sudah ditutup, sehingga ada kedai-kedai yang tidak beroperasi. Tuhan, ini sesungguhnya ini merupakan satu tekanan kepada rakyat di negara ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau memulihkan kembali keadaan negara kami, keadaan negeri kami Tuhan, sehingga kembali pulih, sehingga kembali pulih ekonominya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang telah mendengar segala seru doa kami, dan Engkau juga menjawab segala seru doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan uang persembahan kita. Jadi saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing dipersilakan untuk memberikan uang persembahan, dan nanti akan diserahkan kepada pengurusan keuangan gereja kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, seterusnya mari kita berdoa bagi doa persembahan, dan nanti akan disuli kita sama-sama melafazkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bagi doa persembahan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar tadi Tuhan, anak-anak-Mu sudah memberi persembahan, khususnya Tuhan untuk menyokong pelayanan, untuk menyokong pembangunan gereja khususnya di PCS Pekanpitas ini. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami miliki semuanya berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberi dengan penuh pengucapan syukur dalam Engkau, dan terimalah persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi sumber keuangan bagi menyokong pelayanan gereja dan juga pembangunan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama melafazkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa bagi doa berkat. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun ibadah kami hanya dilaksanakan secara maya, tetapi itu tidak membatasi kuasa-Mu bekerja di dalam setiap pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengembalikan ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang sentiasa menjaga kami, yang sentiasa memperhatikan kami, yang sentiasa menyediakan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus mengalir, menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Amin. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh seketika. Sampai di sini pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat berujung minggu, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.